Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misna Aulia Pertiwi dengan NIM A1J1240047 dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Dalam video ini, saya akan membahas tentang keterkaitan antara 3 elemen penting dalam pembelajaran menurut Profesor Degen, yaitu yang pertama kondisi, kedua metode, dan yang ketiga hasil pembelajaran. Ketiga elemen ini membentuk sistem yang saling mempengaruhi dan menjadi kunci utama dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kondisi pembelajaran. Kondisi ini mencakup segala hal yang mempengaruhi kesiapan peserta didik dalam belajar. Misalnya motivasi siswa, minat terhadap materi, dukungan dari lingkungan, hingga fasilitas yang tersedia di sekolah. Kondisi yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sedangkan kondisi yang buruk bisa menghambat seluruh proses pembelajaran, meskipun metode yang digunakan sebenarnya bagus. Contohnya, jika siswa tidak termotivasi atau ruang kelas tidak nyaman, maka metode sejanji apapun tidak akan bisa memberi hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu cara atau strategi yang digunakan guru untuk menyampaikan materi. Metode pembelajaran yang digunakan bisa bermacam-macam, seperti ceramah, diskusi, pembelajaran yang berbasis proyek, classroom, ataupun blended learning. Pemilihan metode tidak bisa sembarangan, harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Misalnya, jika siswa suka bekerja dalam kelompok, metode diskusi atau proyek kolaboratif akan lebih efektif. Tapi kalau siswa masih pasif, guru bisa mulai dari metode yang lebih terstruktur seperti ceramah interaktif. Jadi metode yang tepat bisa membantu siswa memahami materi lebih baik. Tetapi hanya jika kondisi pembelajarannya juga mendukung. Yang ketiga adalah hasil pembelajaran. Hal ini bisa dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama kognitif, seperti pengetahuan, yang kedua afektif, seperti sikap dan nilai, dan yang ketiga psikomotorik, yaitu keterampilan fisik. Hasil belajar yang baik menunjukkan bahwa kondisi dan metode yang digunakan sudah berjalan dengan efektif. Sebaliknya, jika hasil belajar rendah, maka bisa jadi karena kondisi belum mendukung atau metode yang digunakannya kurang sesuai. Nah, sekarang kita lihat keterkaitan antara ketiganya. Kondisi yang baik memungkinkan metode yang bervariasi untuk diterapkan. Metode yang tepat akan membantu siswa belajar dengan lebih efektif, dan hasil pembelajaran akan menjadi cerminan dari keberhasilan 2 aspek sebelumnya. Ibaratnya seperti sebuah rantai, kondisi adalah fondasi, metode adalah alat, dan hasil adalah tujuan. Jika salah satu tidak berfungsi, maka pembelajaran tidak akan berjalan maksimal. Sebagai kesimpulan, Profesor Degen mengingatkan kita bahwa untuk mencapai hasil belajar yang optimal, kita tidak bisa hanya fokus pada satu aspek saja. Kita harus memperhatikan kondisi peserta didik, memilih metode yang sesuai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran secara menyeluruh. Semoga penjelasan ini bisa memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana ketiga elemen ini saling berkaitan dan penting untuk kesuksesan proses belajar mengajar. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.